Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah telah sampai ke kisah 25 dalam buku Kalam Murabbi, kisah-kisah tarbawi penuh inspirasi, buku karya Ustadz Imam Nur Suharma. Oke, di kisah 25 ini berjudul Segelas Susu. Bismillah. Ikhlas adalah memurnikan ibadah atau amal soleh hanya untuk Allah semata dengan mengharapkan pahala darinya. Dalam beramal, hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berharap balasan dari manusia ataupun makhluk lainnya. Suatu hari, ada seorang bocah miskin berjualan demi membiayai sekolahnya hingga hari menjelang sore. Hasil penjualannya sangatlah dikit. Rasa lapar dan haus tidak bisa ia obati karena uang hasil penjualannya tidak mencukupi untuk membeli makan dan minuman. Akhirnya, bocah itu memutuskan untuk meminta makanan atau minuman dari rumah terdekat. Tetapi saat seorang ibu muda membukakan pintu, ia kehilangan keberaniannya. Begitu takutnya, ia hanya berani meminta segelas air putih untuk menawarkan dahaganya. Ibu muda itu berpikir, pastilah anak ini merasa lapar dan haus. Maka diberikanlah segelas besar susu buat anak tersebut. Ia meminumnya dengan begitu nikmat. Kemudian bertanya, anak kecil itu kepada ibunya, "Berapakah hutang saya kepada Anda, wahai ibu? Kamu tidak berhutang apa-apa kepadaku. Orang tuaku dulu mengajarkan agar tidak menerima bayaran untuk perbuatan baik yang aku lakukan," jawab ibu muda tadi. "Kalau begitu, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam atas segala kebaikanmu." Akhirnya, bocah itu meninggalkan rumah si ibu muda dengan badan yang lebih segar, perasaan lebih senang, dan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Selang beberapa waktu, tahun demi tahun berlalu. Ibu muda yang menolongnya dengan segelas susu mengalami sakit parah. Dokter di kota terpencil tempat tinggalnya tidak sanggup untuk menolong karena keterbatasan alat dan harus ditangani oleh dokter yang lebih spesialis. Akhirnya, dokter itu memutuskan wanita itu untuk ke dokter yang lebih hebat, lebih spesialis di kota besar. Di rumah sakit yang paling besar inilah wanita itu dirawat dengan baik. Dr. Howard Kelly mendengar nama kota asal pasien. Ia segera menuju kamar tempat di mana wanita tersebut dirawat. Ia langsung mengenali dan memutuskan untuk melakukan hal yang terbaik yang bisa ia usahakan untuk menolongnya. Sejak hari itu, ia memberikan perhatian khusus dan tulus agar ibu itu bisa sembuh. Setelah melewati perjuangan yang melelahkan, Dr. Kelly akhirnya berhasil menyembuhkan wanita itu. Pada saat kondisi ibu itu benar-benar membaik, Dr. Kelly meminta bagian keuangan rumah sakit untuk memberikan semua tagihan itu kepadanya. Setelah memeriksanya, kemudian Dr. Kelly memberikan catatan di bagian tagihan itu. Tagihan itu lalu dikirim ke kamar perawatan si ibu. Namun, ibu merasa takut untuk membukanya karena ia merasa yakin bahwa gak akan sanggup untuk membayar tagihan rumah sakit tersebut. Yang pasti harganya sangat mahal. Akhirnya, setelah memberanikan diri, menguatkan hati, ia melihat tagihan itu. Sebuah tulisan pada tagihan telah menarik perhatiannya. Ia membaca tulisan itu, telah dibayar lunas dengan segelas susu. Tertanda Dr. Howard Kelly. Air mata mengalir dari mata si ibu saat hatinya bahagia mengucapkan doa dan rasa syukur. Terima kasih ya Allah, kasih-Mu telah memancar melalui hati dan tangan manusia yang mulia. Allahu Akbar.
Sebelum melihat hikmahnya, mungkin ini sering gitu ya, sering diperlihatkan di film-film atau short motivasi ke anak-anak gitu. Jadi kisah yang kayak gini tuh udah familiar sih sebenarnya. Kisah di atas mengajarkan kepada kita arti sebuah keikhlasan. Ikhlas adalah memurnikan ibadah dan amal soleh hanya untuk Allah dan mengharap pahala darinya semata. Dalam beramal, hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada dari manusia ataupun makhluk lainnya. Orang yang ikhlas akan mendapatkan buah atas tanaman keikhlasannya. Di antaranya keluar dari setiap kesulitan, terhindar dari tipu daya setan, meraih cintanya Allah, meraih cintanya manusia, dan meraih kemenangan di dunia dan pahala besar di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Jasiyah ayat 15, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un." Barang siapa mengerjakan amal soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga keimanan kita kaum muslimin, menjaga keikhlasan kita dalam beribadah, berdakwah, dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Mungkin kalau teori tentang ikhlas itu dari SD sudah ditanamkan gitu ya. Tapi dalam realita atau pelaksanaannya tidak semudah itu, semudah di teori gitu ya, teori gitu. Hanya orang-orang yang Allah kasih hidayah, Allah kasih petunjuk, Allah besarkan hatinya, Allah lapangkan hatinya untuk berbuat demikian gitu. Tapi bukan berarti tidak mungkin untuk dilaksanakan dan tidak sempurna untuk kita laksanakan. Tapi ini adalah sebuah challenging gitu ya, sebuah tantangan untuk bisa nggak sih kita ngelakuin itu gitu. Yang kedua, kalau misalnya lihat dari kisah ini adalah pahalanya Allah, atau kan itu si anaknya masih kecil, sedangkan dia jadi dokter itu kan pasti ada range waktu yang lama gitu ya, sampai dia jadi dokter spesialis lagi, akhirnya kan butuh waktu yang lama untuk menuai keberhasilan itu gitu, keberhasilan dari amal soleh yang dia lakukan. Ya mungkin doa-doa kita yang lalu itu baru dikabulinya sekarang kayak gitu, karena ada 3 doa kita akan dikabulkan, semua akan dikabulkan sama Allah dalam 3 kondisi. Doa akan dikabulkan sama Allah dalam 3 kondisi. Yang pertama, Allah kasih langsung. 2, Allah kasih yang lebih baik, atau digantikan, misalnya kita tanya A, tapi menurut Allah, karena Allah tahu kita gitu ya, tahu hambanya, jadi Allah kasih yang lebih baik. Sama yang terakhir, Allah bakal kasih nanti di akhirat. Kayak gitu. Jadi mungkin si ibu ini gitu kan, yang dulunya dia ngasih susu ke anaknya dengan ya udah ikhlas aja gitu ya, ngasih ikhlas aja, tapi
apa ya, garansi dari Allah itu pas dia lagi butuh gitu ya. Butuhnya adalah ketika dia udah lagi dewasa, udah sakit-sakit parah, dan itu pasti akan memakan biaya yang mahal. Disitulah Allah ganti lebih baik lagi, seperti itu. Kalau misalnya Maryam, ibunda Nabi Isa, di mihrab, saking solehahnya gitu ya, saking solehahnya, beli kebutuhan makan beliau tuh udah terpenuhi gitu, sampai Nabi Zakaria kaget kayak, kamu gak keluar-keluar, kamu makannya gimana gitu. Terus katanya bunda Maryam, ya aku udah dikasih gitu sama Allah makanan di mihrab itu. Itu adalah kedekatan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Pun kalau misalnya nanti di akhirat kelak di surganya Allah, sebelum kita meminta, Allah tuh udah bakal kasihin kayak gitu ya, bakal kasihin apa yang ada di baru di benak kita doang gitu. Terus mungkin hikmah yang ketiga itu adalah ini apa ya, tiba-tiba ngeblank. Oh iya, tidak memandang bulu, tidak pandang bulu bulu siapa yang meminta bantuan. Nah, kalau misalnya ada pikiran jelek aja kayak gitu, ada pikiran jelek kalau misalnya, ih ngapain sih ini anak minta minum gitu, misalnya minta makan juga, kemungkinan kan pasti bakal diusir ya. Tapi di sini ibunya itu tidak pandang bulu gitu, kalau misalnya ada yang minta bantuan ya udah langsung dikasih gitu kan ya. Insya Allah. Perlu waspada juga sih. Kadang kan ada orang-orang yang punya niat jahat gitu ya, bukan berarti tidak boleh dibantu, tapi harus tetap waspada. Bukan berarti tidak boleh dibantu, tapi harus waspada, terus tetap waspada kayak gitu. Kalau misalnya kita juga udah ngasih orang, ya sebisa mungkin untuk yaudah ikhlas, dilupakan aja gitu ya, dilupakan amal baik kita ke orang lain, tapi amal baiknya orang lain ke kita itu harus selalu diingat. Itu aja mungkin untuk hari ini tentang segelas susu, membantu orang lain gitu ya dalam keadaan yang membutuhkan. Kalau di sini contohnya adalah segelas susu. Ikhlas memurnikan ibadah atau amal soleh hanya untuk Allah SWT dan bukan untuk mengharap pahala dari selain Allah SWT dan manusia, karena berharap pada manusia adalah kesengsaraan yang disengaja. Oke, itu aja mungkin untuk hari ini. Kira-kira apa ya kisah-kisah dari orang lain, dari teman-teman yang relate juga dengan kisah segelas susu ini. Boleh saling sharing nanti di kolom komentar. Oke, itu aja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.